untuk menemukan proses Azizah itu sebagai background Azizah aja tuh saya kewalahan sebenarnya, karena kan gak terlalu diceritain di kodrat yang pertama gitu. Untuk menjadi seseorang yang begitu sederhana, buat aku ternyata sulit. Gimana ya caranya mendeskripsikan perempuan seperti ini ya? Menonjol juga gak terlalu, terus kayak yang menurut saya semua adegan di sini tuh ada tantangannya, ada proses bagaimana cara delivernya ya, pilih-pilih skala-skala yang kira-kira bisa believable buat dinikmatin sama penonton juga gitu. Tapi pastinya untuk diskusi sama sutradara terus-terusan, karena memang untuk menemukan proses Azizah itu sebagai background Azizah aja tuh saya kewalahan sebenarnya, karena kan gak terlalu diceritain di kodrat yang pertama gitu. Waktu Azizah di kodrat pertama hanya sebagai foto aja, dan kayaknya kodrat ini kehilangan istrinya udah lama gitu. Tapi pas diundang untuk casting film kodrat ini untuk menjabarkan karakter Azizah, itu saya tanya sebenarnya ke Mas Charles juga gitu. Iya, sebenarnya nggak casting ya, jadi kayak langsung untuk, karena datang itu emang karena dipanggil gitu loh, jadi dipanggil dan Charles bilang kita ada satu peran nih, lo nonton kodrat kan gitu. Aku bilang iya nonton dulu, pas lagi Oktober 2022 gue nonton di bioskop. Dan ada nih karakter yang kita udah cari beberapa pemeran, tapi kita baru inget di meja ini nama lu gitu. Jadi ada 5 orang yang inget nama saya di waktu yang sama. Wow. Dan itu memang benar gitu. Yes. Dan itu ketika saya lagi di Sydney, lagi kayak aduh pengen banget nih gue main film lagi, tapi kok nggak ada yang manggil ya gitu. Dan pada saat itu saya lagi berdoa sama Allah, bilang ya Allah berilah saya pekerjaan lagi yang mendekatkan saya kepada Engkau. Akhirnya 10 menit saya setelah beres sholat asar itu, saya ditelepon sama Charles, video message. Dia bilang, Cak, ini aneh banget. Gue lagi mencoba mencari peran di film Kodrat 2, Azizah, tapi kita nggak, ya kita mungkin kepikiran lo, tapi kita masih nyangkanya, aduh, ini Aca available nggak ya? Karena dia jauh gitu. Terus lu kalau gue ngeliat foto lo di Instagram, lo lagi di pantai pakai baju seksi, kayaknya gak pantas jadi Azizah. Jadi kayak kita ragu-ragu gitu mau manggil lo gitu. Ya udah deh, ini nih lo nonton Kodrat 1 ya, gimana kira-kira menurut lo gitu. Ya udah, akhirnya nggak sampai 2 minggu kemudian datanglah ke kantor makan, udah dengan Vino, Mas Doni Alamsyah dan lain-lain, udah latihan fighting. Pressure dong, wah udah sampai mana nih, semua udah pada latihan nih gitu. Terus pas datang itu rambut masih bule lagi kan, maksudnya kayak harusnya di ya Azizah perawakannya pasti kan adalah, menurut aku, pikiran aku, wah istri seorang ustadz gitu kan. Jadi pada saat itu pas datang ya mendengarkan aja nih apa kata sutradara Mas Charles, apa kata pemeran-pemeran yang lain soal riwayat Azizah itu sebenarnya di Kodrat 1 seperti apa. Tapi karena nggak banyak diceritain, jadi cuma dengar universe ceritanya aja gitu. Dan apa ide-ide yang tadi ditulis di mobil tuh menjelang mau ketemu sutradara nih, buyar semua. Salah semua. Kirain aku Azizah itu kan, oh turunan orang sakti nih, pasti suaminya, istrinya Ustadz Kodrat, pasti dia juga jago baca Al-Quran misalnya, apa kek gitu, kayak pasti ada kelebihan-kelebihan nih. Enggak, ternyata ada. Ternyata ya sebagai seorang yang masih belajar agama, seorang istri yang mendampingi suaminya berusaha membantu orang banyak, meruqyah, dan sebagai seorang istri dia juga mungkin ada waktu-waktu di mana dia ditinggalkan sama suaminya jauh gitu, jadi dia merasa sendiri, dan yang pasti berusaha being present as a mom, sebagai ibu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebagaimananya umumnya seorang istri di seluruh Indonesia lah ya. Dan untuk menjadi seseorang yang
begitu sederhana, buat aku ternyata sulit, tidak mudah ternyata menjadi seorang yang benar-benar bisa mendampingi. Itu ternyata luar biasa. Gimana ya caranya mendeskripsikan perempuan seperti ini ya, menonjol juga gak terlalu, terus kayak harus, ternyata dia merasa berdosa lagi gitu kan. Dan pada saat sholat tobat itu ternyata saya dapat kayak wahyu gitu ya. Karena dalam proses syuting itu sampai hari ke-20 pun saya juga nggak tahu mau berbuat apa sebenarnya untuk si sholat tobat itu. Untungnya di take-nya kayaknya di hari-hari yang mungkin udah masuk proses 10 hari 15 hari syuting baru ada adegan itu. Jadi untungnya saya juga senang banget adegan itu, untung aja agak ke belakang. Dan waktu itu akhirnya dapat sebuah puisi W.S. Rendra, puisi terakhirnya di mana dia menuliskan sebelum dia kematiannya dia gitu, sebelum dia meninggal. Dan di situ sebenarnya puisinya saya udah ada di note saya udah lama, tapi saya baru baca lagi di hari itu karena take-nya cuma 3 sebenarnya. 2 pertama saya masih ngerasa, Cas ini bener nggak ya? Bener nggak sih kayak gini gitu? Formulanya bener nggak sih dia menyampaikan kecewanya tuh seperti ini, bagaimana dia berdosanya dan keraguan-keraguan dia itu, keraguan sama diri sendiri loh itu. Jadi Aziza melawan dirinya dia sendiri karena belum ada gangguan dari Aswala itu, dia melawan dirinya sendiri. Dan ya disitulah karena puisi W.S. Rendra itu saya jadi terbawa, dan akhirnya di take ketiga itu saya pikir saya nggak bisa ngulang lagi ya Charles.